Semua negara yang Amerika rusak mulai melawan balik di seluruh dunia. Salah satunya Libya. Di seberang padang pasir Libya, sebuah nama yang akrab kembali menggema. Saif al-Islam Gaddafi, putra Muammar Gaddafi, yang pernah dipuji sebagai jembatan antara Libya dan Barat, menghilang setelah kejatuhan brutal ayahnya. Selama bertahun-tahun, dunia percaya kisahnya telah berakhir. Tetapi kini pria yang mereka sebut sebagai pewaris revolusi itu telah kembali. Kemunculannya kembali telah mengguncang ketenangan Libya yang rapuh dan membuat resah kekuatan Barat yang sama, yang membantu menghancurkan pemerintahan ayahnya. Karena hantu yang mereka kubur lebih dari 1 dekade lalu bangkit kembali. Bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai seorang pria. Libya hari ini berada di persimpangan jalan, terbagi oleh milisi, terkuras oleh korupsi, dan terperangkap dalam pengaruh asing. Namun saat Saif al-Islam kembali melangkah ke dalam cahaya, sebuah pertanyaan bergema di seberang angin padang pasir. Oke, kita akan mengungkap bagaimana putra Gaddafi bangkit dari persembunyian untuk menantang setiap kekuatan yang mencoba mengubur warisan ayahnya. Semoga informasi ini membakar semangat kaum muda untuk bernegara lebih baik. Selama 4 dekade, Muammar Gaddafi memerintah Libya dengan kebanggaan dan perlawanan terhadap Barat. Ia mengubah kekayaan minyak menjadi pendidikan gratis, layanan kesehatan dan perumahan. Di bawah kepemimpinannya, Libya memiliki salah satu standar hidup tertinggi di Afrika. Tapi bagi Barat, ia berbahaya. Seorang revolusioner yang menolak kendali Barat. Dan pada tahun 2011, semuanya berubah. Dunia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu Hillary Clinton tertawa di depan kamera. Presiden Amerika waktu itu Barack Obama menjanjikan Libya yang demokratis, yang baru. Media Barat mengikuti dengan berita utama yang bersinar tentang kebebasan dan kemajuan Libya. Tetapi janji-janji itu tidak lama kemudian berubah jadi abu. Hari Libya jatuh ketika Gaddafi jatuh, Libya jatuh bersamanya. Lembaga-lembaga yang menyatukan bangsa menghilang dalam semalam. Kementerian bubar, tentara nasional pecah berkeping-keping. Sebagai ganti keteraturan datanglah kekacauan. Puluhan milisi mengklaim berkuasa, masing-masing dengan benderanya sendiri dan panglima perangnya sendiri. Barat telah menjanjikan kebebasan, tapi yang terjadi kemudian adalah kehancuran. Sebuah negara yang dulunya kaya akan minyak, emas, dan air menjadi medan perang. Libya menjadi jalan penderitaan. Kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS dan Al-Qaeda yang tidak akan pernah berani ketika ada Gaddafi bangkit dari retakan. Mereka menyebarkan teror, memangsa kekacauan. Libya terbakar, kota-kota ditelan, pemadaman listrik, rumah sakit kehabisan obat-obatan, dan siswa meninggalkan ruang kelas mereka. Impian demokrasi telah berubah menjadi kuburan janji-janji yang hancur. Lebih dari 1 dekade kemudian, banyak warga Libya melihat kembali pemerintahan Gaddafi dengan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh Barat. Mereka mengingat hari-hari ketika hidup stabil, ketika makanan dan bahan bakar murah, ketika jalanan aman, ketika rumah sakit berfungsi dan pendidikan gratis. Mereka mengingat kebanggaan nasional Libya yang tidak memohon bantuan atau bergantung pada tentara asing. Dan dari nostalgia ini, sebuah nama yang akrab kembali, Saif al-Islam Gaddafi, putar dari pria yang dicoba dihapus oleh dunia Barat, pewaris yang tidak pernah melarikan diri. Selama pemerintahan ayahnya, Saif al-Islam dikenal sebagai wajah Libya yang moderat, berpendidikan di London, fasih berbahasa Inggris. Ia sering menjadi jembatan antara Tripoli dan Barat. Ia percaya Libya dapat memodernisasi tanpa kehilangan kemerdekaannya. Tapi ketika perang datang pada tahun 2011, Saif menolak melarikan diri. Ia berdiri di samping ayahnya dan menyatakan kepada dunia, kami bertarung di sini di Libya, kami mati di sini di Libya. Kata-kata itu menjadi sumpah dan kutukan. Setelah kematian Gaddafi, Saif mencoba melarikan diri ke selatan menuju Niger. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tahun-tahun berlalu, dunia bergerak maju, Libya semakin tenggelam dalam kekacauan. Dan nama Saif memudar dari berita utama. Hingga tahun 2017, ketika tersiar kabar bahwa otoritas timur Libya secara diam-diam telah mengampuni dan membebaskannya. Dan begitu saja hantu Gaddafi hidup kembali. Putra itu muncul kembali di tahun 2021 setelah hampir 1 dekade dalam keheningan. Saif al-Islam muncul kembali, lebih tua, lebih tenang, tapi jauh dari kekalahan. Dalam wawancara yang langka, dia menjelaskan tahun-tahun penahanannya dan visinya untuk masa depan Libya. Ia mengatakan Libya tidak membutuhkan penyelamat asing. Ia membutuhkan warga Libya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari korupsi dan kendali asing. Ia berbicara seperti pria yang terlahir kembali.
Kemudian datanglah kejutan. Saif al-Islam Qaddafi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden Libya. Seorang Qaddafi secara resmi kembali ke politik. Dia berkata, para politisi tidak memberi Anda apa-apa selama ini kecuali penderitaan. Sudah waktunya untuk kembali ke masa lalu. Kampanye ini menusuk dalam di antara warga Libya biasa yang lelah dengan kekacauan, dengan mereka yang merindukan stabilitas, ketertiban, dan kebanggaan nasional. Tetapi pemilihan itu tidak pernah terjadi. Pemerintah yang bersaing di Tripoli dan Tobruk gagal menyepakati undang-undang pemilu, menjaga negara tetap beku dalam perpecahan. Sebuah negara saat ini, Libya, tanpa pemerintahan yang legitimasi. Libya hari ini terpecah menjadi dua. Pemerintahan Persatuan Nasional memerintah dari Tripoli di bagian barat, sementara Dewan Perwakilan Rakyat beroperasi di Tobruk di timur. Di antara keduanya terletak tanah tak bertuan yang dikuasai milisi, pimpinan suku, dan kantong ekstremis. Bahkan upaya persikatan bangsa-bangsa gagal menyatukan mereka. Hasilnya, populasi yang telah kehilangan semua kepercayaan pada apa yang disebut pemimpin mereka. Listrik tidak berfungsi, sekolah tutup, rumah sakit membusuk, rakyat marah, putus asa, dan sangat siap untuk perubahan. Dalam kekosongan ini, nama Qaddafi kembali menguat. Bagi sebagian orang, Saif al-Islam mewakili balas dendam. Bagi yang lain mewakili harapan, kembalinya ketertiban dan martabat. Tapi jalan Saif menuju kekuasaan penuh dengan rintangan. Di timur berdiri Jenderal Khalifa Haftar, komandan tentara nasional Libya yang percaya bahwa hanya dia sendiri yang bisa menstabilkan negara. Ia pernah menepis Saif sebagai seorang yang naif, mengatakan Saif kurang mendapat dukungan rakyat. Namun, kekuasaan Haftar sendiri terbatas dan banyak warga Libya tidak mempercayainya. Nostalgia versus ketakutan muncul. Bahkan beberapa orang yang dulunya menentang diktator Qaddafi kini mengakui bahwa hidup di bawah Qaddafi itu lebih aman. Mereka mengatakan, ya kami takut, tapi kami juga memiliki kedamaian waktu itu. Hari ini kami memiliki kebebasan, tapi tidak ada kehidupan. Adanya penculikan, tebusan, pembunuhan, dan penyergapan di jalan. Ini terjadi saat ini. Seseorang dapat meninggalkan rumah di pagi hari dan tidak pernah kembali. Ekspor minyak runtuh. Ekonomi sekarat. Dalam kekacauan inilah nostalgia menjadi politis. Banyak yang kini percaya bahwa hanya orang kuat, seorang Qaddafi, yang dapat memulihkan ketertiban. Menurut sahabat, pelajaran apa yang didapat dengan takluknya kepada Barat selama ini Indonesia? Peace.